Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Tema atau judul games kali ini ya, saya mau mengangkat tema tentang percintaan, yang mana mungkin ada yang saya merasakan di sini ingin ungkapkan cinta padamu. Nanti kita lihat, ataupun mungkin tersiksa karena memendam rasa ya. Kita lihat apakah yang terjadi pada dirinya saat ini, energinya saat ini ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu ya, tentang percintaan. Kita lihat aja tentang percintaan apa, baru nanti saya berikan judul ya, dimana tema ini semesta mau mengungkapkan atau mau memberitahukan bagaimana ya. Nanti kita lihat. Dan ini energinya tidak kalau ada yang tanya tidak resonate ya, yang bilang tidak resonate, berarti energinya bukan untukmu, karena ini energi general, energi banyak orang. Jadi kalau kamu ambil saja yang sesuai dengan dirimu. Kalau tidak, berarti bukan energimu, energi orang lain ya. Seperti gitu. Kamu mau energimu 100%, bisa langsung saja personal reading ya. Karena di sini hanya saya mengambil rangkuman dari energi-energi paling dominan sesuai tema kita. Seperti sekarang tema percintaan ya, apa ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan tentang cinta dari orang yang terkoneksi dengan dirimu atau dirimu. Wah, di sini dia inginkan keseimbangan ya. Dimana saya lihat di sini dia nggak nyaman pada dirinya ya. Kondisi saat ini, entah dirimu entah dirinya, bisa energinya terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Di sini ada kayak macam sesuatu yang dia pendam selama ini untukmu ya. Dia ingin katakan cinta padamu. Wah, ini orang ini lagi jatuh cinta padamu. Ada beberapa orang ya, bahkan beberapa. Ini saya bilang beberapa berarti lebih dari satu ya, yang mana dia ingin berjuang kepadamu ya. Tetapi masih belum yakin bahwa dia bisa tidak, nanti dia diterima tidak. Ini orangnya agak sedikit, dia ini sih orangnya pede ya, bertanggung jawab, penuh dengan cita-cita. Cuman untuk percintaan nih kayaknya dia kayak macam masih ragu, masih bingung, masih bimbang, takut akan penolakan dari dirimu ya. Saya di sini energi percintaan, dia ingin datang, ingin memperjuangkanmu, ingin hadir dalam hidupmu, ataupun hidupmu yang hadir dalam dirinya untuk bisa menenangkan jiwanya, memberikan kebahagiaan untuknya ya. Dan ya, dia saat ini masih belum datang kepadamu karena dia masih menunggu saat dan waktu yang tepat ya, karena dia masih ragu, dia belum siap ya. Ibaratkan dia masih bingung ya, mau menuju ke kamu atau gimana, tapi ada niat. Tetapi bagaimana caranya, saya belum berani, belum ada keberanian ya. Dan ya berusaha lebih tenang ya. Saya lihat di sini ada sahabatmu sendiri ya. Ibaratkan kamu kenal dia suka kamu ya, tetapi ya masih bersahabat dulu gitu. Dia nggak langsung tiba-tiba nyosor kamu, datang ungkapkan cinta, padahal ini orang baru. No ya, ini orang yang sudah kamu kenal.
Ada beberapa bahkan mengagumimu saja mereka sudah senang. Kenapa? Dia tahu mungkin ya minder, ataupun mungkin dia tahu bahwa kamu sukanya itu kayaknya ciri-ciri yang kayak gini, sedangkan saya kan kayak gitu, kayaknya nanti ditolak mentah-mentah, atau kamu malah lebih nyaman bersama saya sebagai sahabat dibanding pacar. Ataupun mungkin kondisinya dia berpikir bahwa udah deh saya pendam aja dibandingkan nanti saya dibully kalau saya ditolak. Ini karena masih ada childish ya, masih banyak energi ketakutan, ragu ya, dan ya tidak pede, sehingga dia masih childish ya, belum mempunyai rasa percaya diri. Tetapi dia ingin sekali betul-betul mendapatkan status bahwa kamu adalah miliknya gitu, supaya hatinya itu nggak bergejolak. Karena saya lihat di sini ada gejolak cinta yang membara, yang mana pada saat kamu bersamanya atau dekat aja dia sudah dukdak ya. Aduh, ya gugup aja gitu. Dari jauh aja melihatmu sudah bahagia ya, apalagi kalau dekat dia kan tambah gugup. Ya ini makanya tadi saya bilang dia mau mempersiapkan fisik dan mentalnya dulu nih. Nih orang belum siap fisik, mental juga mungkin ya. Karena seolah-olah masih gugup, masih canggung, bingung ya, dan ya masih kekanak-kanakan dalam bersikap. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, dia berarti ingin katakan cinta padamu. Dan saya sudah menarik energi apa perasaannya saat ini ataupun yang ingin dia sampaikan padamu. Kita lihat, aku membutuhkanmu seperti jantung membutuhkan detakan. Ya sama seperti tadi saya bilang ya, berarti sudah mewakili saya duluan ya. Dimana hidup dengan kamu itu ibaratkan penunjang hidupnya, penguat hidupnya, penyupport hidupnya. Ya itu tadi ya, kamu bisa menguatkan dia. Mungkin sekarang dia baru putus, ataupun mungkin patah hati, ataupun mungkin kondisinya kesepian ya. Dia merasa kamu bisa menguatkannya, membuat dia lebih on lagi ya, bisa move on dari yang masa lalu. Ataupun mungkin kondisinya dia melihat kamu tuh seperti pelengkap hidup ya. Jadi mungkin yang tadi saya bilang ya, mungkin kamu ada dalam persahabatan, dia melihat bahwa kamu tuh orangnya smart, terus penuh dengan canda tawa, periang, sehingga ya setidaknya bisa membantu dia dalam meringankan beban hidup ya. Ini beban hidup ini karena tekanan ya. Saya lihat di sini banyak tekanan juga dia ya, entah dari pekerjaan, entah dari dirinya, pikirannya, atau lingkungan juga ya. Jadi ya yang dia ingin katakan kepadamu atau mengungkapkan kepadamu kata yang tepat untuk mencerminkan perasaannya saat ini, kamulah dia membutuhkanmu, dan kamu tuh seperti jantung dia yang berdetak gitu ya. Kalau jantungnya sakit ya mati gitu. Seakan-akan kamu tuh yang bisa membuatnya hidup kembali atau bisa bergairah akan cinta lagi gitu. Dimana yang tadi saya bilang dia sudah pernah tersakiti, patah hati, yang mana cintanya sudah tertutup ataupun ada trauma ya. Maaf agak berisik ya. Di belakang ada anak saya, semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kata pertama. Yang ingin dia ungkapkan lagi mengenai cinta ini. Oke, ya, yang ingin dia katakan yang menyedihkan adalah menunggu dan memendam rasa yang sangat besar tuh. Jadi dia sangat bersedih. Ini ada tadi saya bilang ya, kesedihan yang terdalam karena dia belum bisa mengungkapkan secara langsung. Itu ada penekanan dalam diri, dalam jiwanya, yang mana kamu harus pergi ke sana. Kalau tidak nanti ada penyesalan. Tapi dia belum siap gitu. Dia mau siapkan mental dulu ya, fisik, jiwa, raga ya. Jangan sampai datang hanya modal tampang atau hanya modal omong doang. Dia nggak ya, dia mau memang memperlihatkan sesuatu yang bisa dia banggakan untukmu. Jadi ya dia hanya bisa menahan rasa sakit, rasa rindu ya, yang mana ya dia kuat-kuatkan dirinya ya. Apalagi saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sekarang sudah mempunyai pasangan ya. Dalam artian pada saat dia menginginkanmu ya, kamu masih jomblo, jadi dia mengumpulkan tenaga untuk bisa datang ke kamu, tapi ternyata kamu sudah pas dia sudah siap, malah mungkin kamu ada dekat dengan yang lain atau mungkin sudah dengan yang lain. Nah ini ada beberapa yang akhirnya merasa ya saya
sedih lagi atau menyakitkan lagi ya, hanya bisa memendam rasa, karena ya itu tadi dia masih menunggu dirinya untuk siap, sedangkan sudah ada yang nikung. Jadi dia kecewa lagi, tetapi ya dia tetap berbesar hati, lapang dada untuk bisa menerima itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku merasa bahagia dan bersyukur meski hatimu belum aku genggam ya. Jadi dia senang aja bisa bertemu dengan dirimu, mengenalmu. Dia sudah sangat senang, apalagi kalau memilikimu. Dia sangat betul-betul bersyukur ya. Sekarang ini dia nggak terlalu ngoyo-ngoyo untuk bisa mendapatkan kamu atau tidak. Dia mau yang prosesnya up aja, supaya hasilnya juga bukan yang negatif gitu ya. Dia mau cinta yang ya pelan tapi pasti, tapi betul-betul cinta murni, cinta yang nyata, bukan cinta palsu ataupun cinta sesaat gitu. Dia mau betul-betul mendapatkan orang yang memang menginginkan dia sepenuh hati ya. Jadi ya aku merasa bahagia dan bersyukur ya, meski hatimu belum aku genggam. Jadi ya dia bersyukur aja bisa mengenalmu, bisa apa ya kalau dibilang, bisa jatuh cinta padamu ya, seperti gitu ya. Jadi dia penuh dengan kesyukuran, rasa bersyukur aja. Kalau memang kamu jodoh pasti akan didekatkan, kalau tidak ya hanya ya syukur aja. Pasti kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Dia pun sama, dia selalu berpikir positif ya. Oke, kata berikut yang ingin dia ungkapkan, aku kumpulkan keberanianku pada waktunya, aku akan menjemputmu. Nah ini ada beberapa yang masih kumpul keberanian, tetapi ada juga yang tadi masih kumpul keberanian udah ditikung, akhirnya kecewa ya. Tapi ada beberapa juga yang di sini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja yang masih dalam tahap proses mengumpulkan keberanian dan mengumpulkan apapun ya, duit terutama, supaya pada saat datang kepadamu setidaknya kamu masih bisa memikirkan lagi atau mempertimbangkan untuk bisa menerima cintanya ya. Karena tadi saya bilang dia ada banyak masalah, terutama keuangan. Jadi dia bukan hanya cinta yang modal kalau cowok ya mau kondo gitu ya. Tapi betul-betul dari duit, dari fisik, dari mental ya. Ya pokoknya seperti gitu. Jadi lebih semuanya lengkap ya, bukan hanya modal diri ya. I love you tuh dari dia tuh ya, I love you kalau ada duit atau semuanya bahagia ya bahagia semua, bukan I love you baru makan cinta. No, dia mau memberikan kamu makan nasi. Jadi dia harus mempersiapkan fisik dan mentalnya, lahir dan batin. Nah ini ya, jadi dia akan mengumpulkan semuanya. Itu pun kalau memang masih ada peluang, kalau tidak ya sudah, dia tetap harus berpikir positif. Karena tadi saya bilang ada yang sudah kamu sudah mempunyai pasangan ya, pengganti. Wah cepat banget, sedangkan dia barusan mau start, tapi ternyata sudah ada yang ngegas duluan. Tapi ya nggak apa-apa, dia tetap bersyukur aja, berpikir positif untuk hubungan ini ya. Oke, terakhir yang ingin dia katakan, aku hanya bisa diam dan hanya bisa mendoakanmu ya, hanya bisa mendoakanmu, dimana ya mungkin hanya doa saja yang bisa dia panjatkan kepadamu, kepada Tuhan untukmu, dimana ya semoga dilancarkan, semoga diberikan kebahagiaan, kelimpahan, dan kalau bisa ya semesta memberikan jalan untuk dia bisa datang ke kamu dengan mulus, lancar, dan diterima. Ya tadi saya bilang dia tidak ngoyo-ngoyo ya, dia mau kalau memang jodoh ya jodoh, kalau tidak ya tidak, sudah itu aja, nggak usah terlalu pusing, stres. Dia hanya bisa membenah diri dan mempersiapkan diri baik mental maupun fisik ke kamu nantinya, seperti gitu. Jadi seperti gitu, dan dia yakin pada saat waktunya dia akan datang kepadamu untuk ungkapkan cinta ya. Tapi memang saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah ungkapkan cinta juga ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Adapun juga yang masih dalam proses perjalanan, ingin yang tadi saya bilang mempersiapkan fisik dan mental untuk datang ke kamu, untuk bisa mengungkapkan isi hati dan mengungkapkan cintanya kepadamu ya. Jadi kalian tunggu aja ya. Orang-orang ini akan datang kepadamu untuk memperjuangkanmu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, Sagittarius, Aries,
Libra, Scorpio, Virgo, Cancer, Gemini, Aries, dan Taurus. Dari inisial ada huruf M, B, J, C, H, L, T, Q, R, B, Y, H, W, D, L, P, J, dan K ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari 2 kategori ya. Dari inisial dan dari zodiak. Semoga resonate. Dan pesan semesta kepada kalian, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk orang-orang yang mau datang kepadamu menyambut cintamu? Wah, di sini semesta mau ya, kalau kamu ini ada beberapa yang tidak berani karena energi negatif datang dalam dirimu sendiri, seolah-olah kamu tidak menerimanya. Nih, makanya tadi saya bilang ya, ada patah hati, ada trauma ya, entah dirinya entah dirimu. Jadi semesta mau kamu harus juga bisa berdamai dulu supaya dia punya energi up, kamu bisa dia merasakan itu dan akhirnya dia bisa datang mengungkapkan cinta untukmu. Ya, di sini kan kamu masih ada trauma, luka batin ataupun macam menutup diri ya, masih ada keraguan. Jadi dia juga kayak macam merasa bahwa kayaknya takut nanti cintaku nggak disambut atau nanti bagaimana. Ya itu karena ada keraguan juga dari dirimu. Jadi semesta mau sampaikan kamu berdamai dulu dengan masa lalu, baru bisa menerima orang-orang baru masuk dalam hidupmu. Selama kamu tidak bahagia dengan dirimu sendiri dan belum berdamai dengan masa lalu, kasihan ya hubungan kamu di masa depan. Itu hanya akan membuat luka lagi, luka yang baru. Jadi semesta mau sampaikan perbaiki dulu hidupmu ya, sehingga orang-orang baru itu masuk dalam hidupmu dengan suasana baru, hati baru, semangat baru, harapan baru untuk bisa membawamu ke arah yang lebih baik, lebih nyaman, lebih indah ya. Jadi dirimu dulu yang dibenahi ya. Maafkan orang pernah yang dilakukan orang di masa lalu yang pernah melukaimu. Maafkan dirimu juga, maafkan dirimu yang mana terlalu keras menuntut ini itu, kasihan ya. Ini kita bukan bicara tentang orang dia saja, tetapi ini semesta lebih ke dirimu, yang mana semesta mau mengingatkan bahwa untuk bisa mendapatkan cinta yang tulus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Pikiran kita ya, pikiran kita sendiri. Yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita, yang bisa membuat kita nyaman adalah diri kita. Jadi benahi diri kita dulu ya, semua dari pikiran, semua dari tindakan, semua dari ucapan ya. Benahi supaya energi positif yang masuk hadir dalam hidupmu untuk memancing energi mereka untuk datang lebih cepat kepadamu, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, tentang cinta, yang mana dia ada harapan dan ingin datang kepadamu, mau memperjuangkanmu, dan semoga harapannya bisa terjawab dan kamu pun juga bisa menerima akan cintanya. Itu harapannya ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.